Pak Muazim, bersiap Pak Sahidin. Udah bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan segenap anggota Komisi 9 yang saya hormati, tentu alhamdulillah hari ini lengkap Kepala Badan Gizi Nasional, Pak Menkes, dengan jajarannya, Menteri BKKBN, dan tentu Kepala BPOM, dan singkatnya semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengar luar biasa respon dari beberapa kementerian kaitan dengan program prioritas dari Presiden, yaitu yang kita namakan makan bergizi ini. Kalau kita mendengar dari semua tadi yang sudah disampaikan baik oleh Menkes, yang selama ini itu yang memang kita harapkan, termasuk Menteri BKKBN dan BPOM, ini sudah luar biasa. Ya tentu dari sekian yang sudah menerima, kalaupun misalnya ada terjadi, ya kemarin terjadi keracunan dan lain sebagainya, itu adalah memang saya menganggap sesuatu yang wajar. Karena memang banyak, ya tentu memang kita harus perbaiki semuanya. Ada beberapa usulan dari saya. Yang pertama adalah mungkin pelatihan terhadap karyawan yang 47 orang yang di masing-masing SPPG. Karena kami melihat kalau bisa, memang kemarin itu ada harapan supaya kita bisa menyerap tenaga kerja di sekitar SPPG itu sendiri. Ya kalau kita berharap, karena saya lihat juga salah satu SPPG itu yang merekrut anaknya, ponakannya, istrinya, misalnya sepupunya. Jadi yang jadi karyawan di SPPG itu keluarganya dia saja yang 47 orang itu. Nah ada SPPG yang saya lihat cukup bagus, yang miliknya dari koperasi kepolisian kemarin yang saya lihat di Bali misalnya, itu karyawannya dari Jawa itu ada 21 orang. Dia tidak merekrut dari sekitar, dari hanya beberapa yang direkrut, dan yang direkrut oleh koperasi kepolisian itu yang betul-betul memang sudah luar biasa, yang bisa masaknya, yang ngatur masaknya berapa jam dan lain sebagainya, itu dia memang profesional. Akhirnya itu bagus. Saya lihat yang kemarin kami Komisi 9 langsung turun ke sana. Nah coba tolong dipikirkan itu juga, ya memang kita sepakat untuk tenaga kerja yang kita rekrut itu dari sekitar, tetapi yang kalau memang SDM-nya terbatas untuk masak, untuk dia nggak paham apa-apa, itu juga yang perlu kita pikirkan. Yang kedua, ya kita berharap dari 47 orang itu seperti yang disampaikan tadi, ada pelatihan. Karena yang namanya memberikan makanan siap saji ini, lebih dari sekian jam itu sudah ada potensi untuk keracunan. Cara kita memasak, cara kita menutup dan lain sebagainya, ini juga ada potensi-potensi keracunan. Jadi tidak bisa kita hindari. Jadi mungkin ada pelatihan yang kita berikan kepada, selain dari yang 3 orang yang memang sudah dari Badan Gizi Nasional, 47 orang ini untuk diberikan pelatihan. Yang kedua, yaitu seleksi SPPG. Yang berikutnya untuk lebih diperketat kembali. Karena memang kemarin ada kita lihat juga yang salah satu pengusaha punya SPPG sampai 7, 6 gitu, 5 gitu. Ya. Nah, kita harapkan untuk seleksi SPPG ini kita harapkan betul-betul ya dari Badan Gizi Nasional menyeleksi, karena memang saya lihat kan dia mendaftar melalui online. Nah, dia kirim videonya bahwa bagus tempat dan lain sebagainya. Ya, untuk seleksi SPPG itu untuk diperketat. Yang ketiga, mungkin ada usul kami, coba dipikirkan kembali, satu SPPG itu apa tidak terlalu besar dia memberikan makan 3.500 orang. Kalau 3.500 orang itu dia ngasih makan, jadi
dia harus memang masak dari awal, dari jam 2 malam gitu. Nah, apakah saya mungkin mengusulkan kita bedakan SPPG anak SD, SMP, SMA dengan SPPG ibu hamil, balita dan PAUD. Karena memang ibu hamil dan balita ini kan beda makanannya. Tidak sama dengan makanan yang kita berikan kepada anak SMP, SMA. Mungkin kalau ibu hamil kan makanannya kan mungkin lain. Atau anak balita kan makanannya lain. Nah, mungkin ada pemikiran untuk kita bedakan. SPPG ibu hamil dan balita itu punya SPPG itu sendiri. Jangan digabung dengan SPPG anak SD, SMP, SMA yang memang pendistribusiannya juga itu pada saat dia pulang sekolah jam 12. Nah, kalau ibu hamil ini pendistribusiannya kan jam 10 pagi. Supaya dia itu masaknya tadi seperti yang disampaikan oleh Menteri BKKBN tadi, ya tentu harus masaknya dibedain. Antara ibu hamil mungkin duluan dimasakin karena duluan didistribusikan. SMP, SMA, dan SD mungkin masaknya belakangan dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini usul saya, kalau bisa ya mungkin kita bedakan SPPG-nya antara ibu hamil, ibu menyusui, dan balita itu SPPG-nya dibedakan. Waktu dan yang terakhir mungkin ya Kementerian Kesehatan yang tadi sudah disampaikan. Ya sudah cukup waktunya. Ya. Kalau memang waktunya sudah habis, saya tidak melanjutkan. Sekali lagi terima kasih atas semua tadi yang sudah disampaikan, luar biasa dari 4 kementerian di RDPU yang kita laksanakan di Komisi 9 ini. Terima kasih yang raker ya, rapat kerja. Jadi terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.